Di sebuah desa yang damai, terdapat seorang ulama terkenal bernama Ustaz Ahmad. Ia dikenal luas sebagai seorang yang sangat berilmu, berakhlak mulia, dan selalu memberi nasihat kepada umatnya tentang agama. Setiap hari, Ustaz Ahmad menyampaikan dakwahnya dengan penuh semangat, mengajarkan Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran Islam yang benar. Banyak orang mengagumi Ustaz Ahmad dan datang ke masjid untuk mendengarkan ceramahnya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, bahkan sering diundang ke berbagai daerah untuk memberi tausiah. Namun, di balik kepiawaiannya dalam berdakwah, ada sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Ustaz Ahmad sendiri. Setiap malam, setelah mengajar dan memberi nasihat kepada umat, ia menyendiri di ruang kerjanya. Di sana, ia membuka laptop dan mulai bermain judi online. Ia merasa kecanduan, dan meskipun tahu bahwa judi itu haram, perasaan ingin menang dan mendapatkan uang dengan cara mudah selalu membuatnya terjerat kembali. Awalnya, ia merasa bisa mengendalikan diri. Ini hanya hiburan, pikirnya. Tidak akan merusak dakwahku. Namun, semakin lama, waktu yang dihabiskan untuk bermain judi semakin banyak, dan ia mulai mengabaikan kewajibannya untuk beribadah dengan khusyuk. Salatnya menjadi terburu-buru, dan seringkali ia terlambat melaksanakan salat malam karena terlalu larut bermain judi. Sampai suatu malam, setelah sekian lama melarikan diri dari kenyataan, Ustaz Ahmad jatuh dalam sebuah permainan judi yang mematikan. Ia kehilangan hampir semua hartanya, dan rasa malu serta penyesalan datang menghantui dirinya. Namun, ia tetap tidak bisa melepaskan kecanduannya. Ia merasa semakin terperangkap dalam dosa, namun pada waktu yang sama ia juga merasa takut untuk menghadapinya. Suatu malam yang gelap, ketika Ustaz Ahmad sedang tidur setelah bermain judi hingga larut, tiba-tiba ia terbangun dalam keadaan yang sangat aneh. Ia merasakan tubuhnya sangat berat dan seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang mengerikan, seperti teriakan dari jauh. Ketakutan mulai menguasainya. Ustaz Ahmad, waktumu telah tiba, suara itu bergema. Suara itu tidak datang dari orang lain, melainkan datang dari dalam dirinya, seolah-olah ia mendengar suara dari dalam kubur yang mengingatkannya akan dosa-dosanya. Seketika itu, tubuhnya terangkat dari tempat tidur dan seolah melayang ke dalam ruang gelap yang tak terjangkau. Ia merasa berada di sebuah tempat yang sangat sepi, dingin, dan gelap. Hanya ada suara langkah kaki yang berat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dan terlihatlah sosok yang sangat menakutkan, seorang malaikat yang berwajah seram dengan mata yang tajam. Ustaz Ahmad terkejut, namun ia tidak bisa bergerak. Malaikat itu memandangnya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kamu telah mengabaikan amanah yang Allah berikan," kata malaikat itu dengan suara yang menggelegar. "Di dunia, kamu berdakwah, namun hatimu terbelenggu oleh dosa. Kamu mengajarkan orang lain untuk taat kepada Allah, tapi kamu sendiri menyembunyikan dosa besar dalam dirimu. Kamu bermain judi, mengkhianati setiap nasihat yang kamu berikan, dan kamu melupakan takdir yang sudah Allah tetapkan." Ustaz Ahmad merasakan tubuhnya menggigil. Ia tahu, ini adalah saat yang sangat menakutkan baginya. Dalam hati, ia menyesal begitu mendalam, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Malam itu, ia merasakan siksaan yang sangat hebat. Badannya terasa seperti terbakar, setiap bagian tubuhnya terasa nyeri, seakan-akan dia sedang dipukul oleh ribuan palu. "Kenapa, Ustaz?" tanya malaikat itu, suaranya seperti petir yang mengguntur. "Kenapa kamu bermain-main dengan agama? Kenapa kamu merasa bisa mengelak dari perbuatan dosa yang nyata? Kamu tahu hukum haramnya judi, tapi kamu memilih untuk mengikuti nafsumu. Kamu mengajarkan orang lain tentang surga, sementara kamu mengundang diri ke dalam neraka." Ustaz Ahmad hanya bisa menangis. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Ia menyesali setiap langkah hidupnya, setiap waktu yang ia sia-siakan dengan perbuatan haram itu. Sakit yang ia rasakan seolah tak terhingga. Seolah-olah ia dipaksa merasakan penderitaan yang begitu besar, sebanding dengan dosanya. Setelah beberapa saat, malaikat itu berkata lagi, "Engkau akan diberi kesempatan untuk bertobat, tapi itu semua tergantung pada keikhlasan hatimu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, namun pengampunan itu hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar bertaubat." Saat itu,
Ustaz Ahmad merasa ada secercah harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Allah memberinya kesempatan hidup, ia akan meninggalkan segala dosa, terutama judi yang selama ini merusak hidupnya. Ia akan kembali kepada jalan yang benar dan memperbaiki dirinya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat yang selama ini ia bimbing. Namun, ketika itu juga, ia merasakan tubuhnya kembali terjatuh ke dalam kegelapan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah kubur sempit yang gelap. Kegelapan itu begitu pekat, dan siksaan mulai datang kembali. Teriakan-teriakan dari dunia mulai bergema dalam telinganya, sementara dirinya terperangkap dalam azab yang tiada hentinya. Ustaz Ahmad menyadari bahwa inilah akibat dari perbuatannya yang telah membuatnya jauh dari jalan yang benar. Ia hanya bisa berharap agar doa-doa umat yang ia ajarkan selama hidupnya dapat memberikan sedikit keringanan atas siksaan yang ia alami. Dalam gelapnya kubur, Ustaz Ahmad terus menangis, menyesali setiap perbuatannya. Ia tahu, jika ia bisa kembali ke dunia, ia akan lebih berhati-hati, menjaga niat dan amalnya, agar tidak terperangkap dalam dosa yang akhirnya menghantarkannya ke azab yang mengerikan ini. Malam itu, setelah kejadian yang mengerikan di alam kubur, tubuh Ustaz Ahmad kembali berada di dunia, namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya yang seharusnya telah meninggal dunia kini terbaring di atas tempat tidurnya, namun tak ada satupun tanda kehidupan. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa kaku. Orang-orang di sekitar rumahnya mulai merasakan ada yang aneh. Dari luar rumah, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Istrinya, Siti, yang sedang mempersiapkan makanan di dapur, mulai mencium bau yang sangat tak sedap. "Apa itu? Bau apa ini?" ujarnya, terkejut. Ia berusaha menelusuri asal bau busuk yang semakin menyengat hingga akhirnya sampai ke kamar suaminya. Ketika ia membuka pintu kamar Ustaz Ahmad, Siti hampir pingsan melihat pemandangan yang mengerikan. Ustaz Ahmad tergeletak di tempat tidur dengan tubuh yang sudah membusuk. Wajahnya tampak seperti dihiasi dengan bekas luka-luka, seolah-olah ia mengalami siksaan yang mengerikan. Bau busuk yang sangat tajam memenuhi ruangan itu, membuat seluruh keluarga dan tetangga yang berada di dekatnya merasa ngeri. Bukan hanya bau tubuh yang membusuk, tetapi ada sesuatu yang sangat janggal. Ruangan itu seolah dipenuhi oleh udara yang berat, seperti ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Dengan panik, Siti segera memberitahu tetangga dan meminta pertolongan. Sejumlah warga mulai berdatangan, dan tak ada yang mampu menjelaskan apa yang terjadi. Mereka segera melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib, yang akhirnya datang untuk memeriksa kondisi tubuh Ustaz Ahmad. Namun, ketika petugas medis datang, mereka hanya bisa menggelengkan kepala, bingung dan ketakutan. "Tubuh ini sudah terlalu lama, ini tak wajar," ujar salah seorang petugas medis. Tubuh Ustaz Ahmad memang sudah tak bisa dikenali lagi. Lebih anehnya lagi, beberapa jam setelah itu, sebuah fenomena yang sangat menakutkan mulai terjadi. Ketika mereka membuka pintu kamar, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk menjijikkan. Belatung-belatung besar keluar dari tubuhnya, merayap di seluruh lantai, dan menyebar dengan cepat. Seolah-olah tubuhnya tak sempat terlepas dari azab yang telah menunggu di dunia nyata. Tidak hanya belatung, tapi juga ular-ular besar, dengan sisik yang berkilau seperti hitam berlumuran kegelapan, muncul dari celah-celah tubuhnya. Penduduk yang melihat kejadian itu mulai ketakutan. Mereka berlarian keluar rumah, menjerit ketakutan melihat ular-ular dan belatung itu bergerak begitu cepat, seolah-olah menguasai seluruh ruangan. "Ini bukan azab biasa," kata salah seorang tetangga yang ketakutan, "ini adalah azab kubur yang nyata." Ustaz Ahmad yang sebelumnya dikenal sebagai sosok ulama yang disegani kini hanya tinggal kenangan. Tak ada yang bisa menyangka bahwa seorang yang selama ini berdakwah dan memberi nasihat kepada orang lain bisa mendapatkan akhir yang seburuk ini. Setelah jenazahnya dikeluarkan dari kamar, warga segera mempersiapkan pemakaman. Namun, anehnya, ketika mereka menggali kubur untuk menempatkan jenazahnya, mereka menemukan bahwa liang lahat yang disiapkan sudah dipenuhi dengan belatung dan ular. Tanah yang mereka gali begitu sulit untuk ditembus, dan udara di sekitar kubur terasa sangat panas dan penuh dengan bau busuk yang sangat menyengat. Orang-orang yang melihat ini mulai terdiam ketakutan, bahkan ada yang hampir pingsan melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Akhirnya, setelah beberapa usaha,
jenazah Ustaz Ahmad berhasil dimasukkan ke dalam kubur yang sudah penuh dengan belatung dan ular. Ketika peti jenazah diturunkan, warga yang hadir merasakan hawa yang sangat menekan, seolah-olah ada kekuatan jahat yang melingkupi kawasan pemakaman itu. Belatung dan ular-ular itu terus merayap, seakan tidak ingin melepaskan tubuh Ustaz Ahmad yang telah mati. Sesaat setelah pemakaman, angin kencang bertiup, dan hawa panas yang tak biasa menyelimuti area pemakaman. Beberapa orang yang hadir merasa pusing dan ingin pergi, namun tetap merasa ketakutan akan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Seolah-olah alam pun menunjukkan bahwa ini adalah azab yang nyata, sebuah peringatan yang sangat berat bagi siapa saja yang melanggar ajaran agama, meskipun mereka berdakwah dengan mulut yang indah. Hari-hari setelah kematian Ustaz Ahmad, desa itu tetap diselimuti dengan keheningan dan ketakutan. Banyak orang mulai merasakan kegelisahan. Mereka teringat akan nasihat Ustaz Ahmad yang selalu mengingatkan tentang bahaya perbuatan haram, namun kini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ulama yang seharusnya menjadi panutan malah jatuh dalam dosa besar yang mengarah pada azab yang mengerikan. Cerita ini menjadi pelajaran yang tak ternilai bagi seluruh warga desa. Mereka mulai merenung, mengingat bahwa hidup ini sangat singkat dan penuh dengan ujian. Bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan, dan tak ada satupun yang bisa menghindar dari azab Allah jika telah melanggar perintahnya. Sementara itu, di dalam kubur Ustaz Ahmad, belatung-belatung dan ular-ular itu seakan terus menemani jasadnya, mengingatkan kita semua untuk tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang penuh godaan, agar kita bisa menghindari azab yang tak terbayangkan, seperti yang dialami oleh Ustaz Ahmad. Tamat. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga niat dan amal dalam hidup. Walaupun seseorang tampak baik di luar, jika tidak menjaga kesucian hati dan menjauhi perbuatan dosa, azab Allah bisa datang kapan saja. Kita semua harus waspada dan selalu bertaubat, karena hanya dengan tobat yang tulus kita bisa menghindari siksaan yang mengerikan. Terima kasih telah menyimak cerita kami di RJ Story ID. Semoga cerita ini memberikan kita semua pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga niat dan amal dalam hidup, serta selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ya, kami sangat ingin mendengar pendapat kalian tentang cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukung kami untuk terus berkarya dan menyajikan konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.